sohib saya, sahabat saya di masa sekolah STM, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bang Misan Nurjaya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, umurnya panjang, rezekinya banyak, bisa haji, bisa umroh bareng keluarganya. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin. Yang saya hormati, pertama saya sebut Sohibul Walayah, pemilik wilayah maksudnya. Ini Bapak Suratno, Pak Surono ya, Suratno, Lurah Ceger ya. Beliau sahabat saya masa di Keramat Jati, sekarang jadi lurah sini. Mudah-mudahan jadi lurah seumur hidup. Kagak amin dia. Mudah-mudahan besok naik sekcam, naik camat, pensiun dah ya. Pak Hendra, Pak Herman ini Ustadz Herman dari Disbintal. Alhamdulillah beliau nemenin saya. Sebelah kanannya Kasudin Perpustakaan Ibu Esi, sebelahnya lagi Kasudin Sosial Pak Purwono, sebelahnya lagi kepala seksinya nih yang ganteng teman saya nih, Pak Suyoto, Kasudin Olahraga ya minta meja pingpong apa sama dia nih ya. Nah, Bang Misan minta, Bang Misan banyak katanya. Jangan diojok-ojokin katanya ya. Sebelahnya Kasudin PPAPP Bapak Milan, sebelahnya kepala seksi dari Dinas Pendidikan, Kasudin Dinas Pendidikan Ibu Magdalena, Kasatwak Cipayung ya. Udah semuanya. Pak Haji, siapa Pak Haji Joni ya, di tokoh kita, masyarakat kita, ustadz semua, bapak-bapak yang saya cintai, dan ibu-ibu yang dicintai suaminya masing-masing. Kalau nggak amin berarti senang sama suami tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap aspirasi ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dewan, tapi aspirasi ini harus betul-betul dewan itu hadir di tengah masyarakat. Apa kesulitan masyarakat? Semboyan kita, visi gubernur kita kan maju kotanya bahagia warganya. Itu yang harus dijaga dari warga. Jangan sampai warga itu tidak bahagia. Berarti kan nggak sukses sih Pak Gubernur ini. Nah, Pak Gubernur ini punya moto, punya visi yang luar biasa, maju kotanya bahagia warganya. Karena itu PKS sebagai pengusung Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan harus betul-betul menjaga, harus betul-betul bisa mendengar, kemudian mencari solusinya. Harus punya jurus jitu, harus dikomunikasikan kepada dinas yang terkait ketika warga itu punya masalah. Bukan hanya didengarkan, bukan hanya ditampung. Bahasa-bahasa ditampung itu ada petik dari dulu zaman Soeharto. Ditampung, tapi tidak direalisasikan. Saya tidak ingin. Saya punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya punya janji kepada warga, dan saya hari ini juga diberikan amanah oleh Pemda DKI Jakarta, tanda petik negara, maka kita harus menjalankan tugas fungsinya itu. Makanya Pak Camat, Pak Aritonga ini harus bersama kita. Beliau hadir di tengah-tengah kita, bisa mendengarkan masyarakatnya, mana yang bisa dikomunikasikan dengan kasatpol yang terkait, sehingga persoalan-persoalan banjir, persoalan urap, persoalan majelis taklim, persoalan-persoalan sekolah, persoalan dinas kesehatan, sosial, apapun pelayanan yang kepada masyarakat, di ujung masyarakat ini, dewan harus ada, dewan harus tampil, dewan harus bersamai masyarakat, dewan harus bersamai warga, dikawal sampai tuntas. Bukan cuma didengarkan, kemudian dijawab, setelah itu selesai. Ini dagelan-dagelan baru yang begini yang harus tidak boleh cara lama ini tidak boleh diabadikan. Cara lama ini harus diubah, harus diinovasikan, harus bisa hadir di tengah masyarakat, bahwa kita sebagai kader BKS adalah yang mendengar masyarakat dan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat. Yang terpenting adalah mengkomunikasikannya kepada dinas terkait, kemudian bisa bersinergi dengan Pak Camatnya, kemudian kita TL, kita datang kita survei ke wilayahnya, kita foto, kita punya dokumentasi, dan kemudian kita sampaikan di saat nanti di paripurna. Jadi ada tahapannya. Kita selesaikan dulu di Kasatpol, kita tanya apakah ini masuk di agenda Musrebang tahun ini. Kalau tidak diusulkan untuk tahun mendatang. Kemudian kita juga bisa punya cara baru, kemudian berkomunikasi dengan anggaran-anggaran yang tersisa yang ada.
yang bisa digunakan, diserap untuk warga dan masyarakat, kan nggak semua dinas yang terserap. Ya, APBD itu tidak semua terserap. Nah, kalau tidak terserap, gunakan dengan keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan yang masyarakat saat kita di reses ini. Makanya Kasudin hadir, Kasudin Sosial, Kasudin PPAPP, Kasudin Kesehatan, Kasudin Pendidikan, supaya mereka betul-betul mendengar bagaimana mereka itu hari ini mereka sebagai sebagai pamong, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pemerintah daerah, di ujungnya harus bisa sama-sama dengan legislatif, dengan anggota dewan untuk bisa mengawal maju kotanya, bahagia warganya. Kira-kira target kapan kira-kira bisa terrealisasi ini, aspirasi ini? Kalau target kita harus secepatnya. Saya tidak pengen ada target yang lama. Target yang lama itu membuat kita malas bekerja karena spare waktu yang tersedia. Saya kepingin kerja cepat, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Harus bagaimana caranya. Hari ini saya dengar, kemudian ada dua hal. Saya akan catat, itu kan saya akan berikan hasil reses ini kepada praksi yang kemudian akan dibacakan bagaimana serap aspirasi masyarakat di saat pemandangan umum reses nantinya. Kemudian yang kedua adalah kita komunikasikan, kita koordinasikan pada pihak terkait, pada Pak Camat, pada kasal yang ada, dan harus betul-betul secara cermat. Yang penting mendesak itu harus didahulukan dari yang tidak penting, tidak mendesak. Termasuk yang penting tidak mendesak, maka itu yang harus dilakukan yang penting mendesak supaya warga ini bahagia. Ibarat warga hari ini sakit, ke dokternya nanti minggu depan. Gimana ceritanya? Suruh pulang dulu, suruh istirahat dulu, enggak. Hari ini dokter meriksa, diagnosa penyakitnya apa, kasih obat, ya, kemudian kasih preventifnya apa, penjagaannya apa, kemudian baru istirahat, kemudian masih gejala juga, baru kita bisa dirawat inap dan sebagainya. Jadi berjenjang, bermarhala, bertahap. Saya kira ini yang membuat kita harus bisa tampil di masyarakat supaya menjadi kader PKS yang tangguh, kader PKS yang betul-betul bisa menyerap aspirasi umat bersama membangun, bersama membina rakyat, bersama melayani rakyat. Jadi PKS itu bersama melayani rakyat. Hari ini kita akan buktikan itu, dan insya Allah masyarakat dalam waktu dekat bisa sepekan, bisa 2 pekan. Tapi saya tidak mau pakai target waktu yang lama karena itu akan bisa membuat masyarakat kecewa. Demikian. Ada tambahan Pak Camat? Seiring sebagaimana disampaikan Pak Dewan, kami hadir di sini. Pertama tentu tujuan kami untuk mendengar aspirasi masyarakat. Ada hal-hal kecil mungkin yang bisa langsung kami koordinasikan di Satpol di tingkat kecamatan. Namun yang besar-besar yang tidak bisa di tingkat kecamatan tentunya akan dibawa ke tingkat provinsi. Itu yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, Pak Dewan lah. Jadi prinsipnya kita hadir di sini untuk mendengar aspirasi warga. Mungkin ada janji-janji kami, janji pemerintah, mungkin Pak Gubernur punya janji kalau saya terpilih jadi gubernur. Mungkin di sini muncul pertanyaan warga, itu yang akan kita tunaikan. Menunaikannya bisa di tingkat yang kecil oleh kami kecamatan, mungkin juga bisa lurah kalau hal yang kecil. Makanya kita hadir bersama untuk menangkap itu semua. Saya kira itu saja. Oke. Terima kasih. Saya mohon kepada anggota Dewan, khususnya Komisi E DPRD DKI, saya menginginkan agar lokasi sarana olahraga yang ada di Kelurahan Ceger, khususnya di RW 5, pada hari ini dan sampai hari ini penggunaannya tidak maksimal, tidak bermanfaat 100% untuk kepentingan olahraga, karena di situ masih banyak terdapat kepentingan pribadi untuk usaha, misalnya digunakan untuk nanam bayam, sedangkan yang menggunakan itu bukan masyarakat sekitar, tetapi masyarakat dari luar. Mungkin itu aja saya harapkan kepada Komisi DPRD DKI, khususnya itu Pak Haji Tamrin, agar usulan saya ini dapat dilaksanakan secepatnya. Terima kasih. Namanya siapa Pak? Pak Misan. Oh ya, Pak Misan. Pak Ibu. Ya. Dan harapannya? Ya, alhamdulillah komentarnya sangat baik, dan harapan saya semoga yang saya usulkan untuk guru-guru majelis taklim dan TPQ yang ada di wilayah Kecamatan Cipayung cepat terrealisasi untuk kesejahteraan para ustazah dan guru-guru TPQ. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Dan tadi kan sudah disanggupin ya? Ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya gembira, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi ada tanggapan yang positif dari Pak Kiai Tamrin, anggota DPRD DKI Jakarta. Harapannya terakhir?
Harapannya saya semoga secepatnya direalisasikan. Oke. Dengan Ibu siapa? Bu Sani Sumarni dari Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Oh,